wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, semuanya on kamera dan semuanya menyiapkan alat tulis ya. Alberto, Alvin, Pawas, Abdurrahman, Mabrur yang belum on kamera, Hadir Fatfi, Zat. Rian, Rian hadir, Mabrur, Mabrur nggak hadir. Hadir Zat. Ini bentar Zat. Fatah, Hadir Ustaz. Rian belum ada ya Rian ya. Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita kembali hadir di mata kuliah Qiraat Sab'ah ya. Pada pertemuan ini kita akan mengenal ya kitab induk sebagai rujukan di dalam riwayat Qiraat Sab'ah ya. Dan riwayat Qiraat Sab'ah ada satu rujukan kitab yang biasa dijadikan sebagai kitab induk ya di dalam pembahasan ilmu Qiraat Sab'ah, yaitu kitab Syatibiyah ya, kitab Syatibiyah. Nah, kitab Syatibiyah ini merupakan kitab dalam bidang ilmu Qiraat Sab'ah yang memiliki nama Hirzul Amani wa Wajhut Tahani ya. Nama kitab aslinya adalah apa? Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Hirzul Amani wa Wajhut Tahani ya. Lalu untuk memudahkan dalam penyebutan dan penisbatan kitab ini dinisbatkan kepada pengarangnya yaitu Imam Asy-Syatibi ya. Sehingga kitabnya dikenal Syatibiyah ya. Nah, kitab Syatibiyah atau kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani ya, itu dibuatkan dalam bentuk nazom ya, dalam bentuk syair ya atau syair yang digubah dalam Bahar Tawil ya, yang itu merupakan ringkasan ya dari kitab Abu Amr Ad-Dani ya.
Untuk memudahkan, kemudian Imam Syatibi rahimahullah menyusun kitab ini dalam bentuk syair atau dalam bentuk nazam ya, yang isinya secara spesifik membahas tentang qiraat sab'ah ya. Dan yang unik ya, riwayat dari qiraat ini ya, itu ditulis oleh seorang mu'alif dari Andalusia ya, yang sekarang dikenal sebagai negara Spanyol ya. Andalusia itu sekarang dikenal dengan negara apa? Spanyol, walaupun sekarang Spanyol itu ya negara sekuler, tapi dulunya pernah menjadi pusat peradaban ya, Islam dan peradaban ilmu, sehingga banyak sekali ulama-ulama Andalusia seperti Imam Syatibi ya, seperti Imam Ibnu Malik itu ya lahir dari negara Spanyol atau Andalusia ya, besar, tumbuh, kembang, dan belajar ya di Andalusia itu sebagai dulu pusat ya peradaban ya, keilmuan di dalam Islam ya. Nah, kitab ini merupakan kitab ya nazam yang jumlahnya sekitar 1173 bait ya. Bisa juga disebut sebagai alfiyah ya, karena lebih dari 1000 ya. Kalau alfiyah Ibnu Malik itu terkait dengan ilmu nahwu, kalau alfiyahnya Syatibi terkait dengan ini ilmu qiraat sab'ah ya. Dan kitab ini di dalam muqaddimah Imam Syatibi rahimahullah menjelaskan secara panjang lebar ya terkait dengan keutamaan Al-Quran dan juga keutamaan Ahlul Quran ya, serta adab-adabnya. Itu tujuannya untuk memotivasi siapapun yang belajar qiraat itu harus tadi menata niat, kemudian menata adab ya, dan juga memiliki motivasi yang kuat ya di dalam menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Itu di muqaddimah ya. Kemudian bab berikutnya terkait dengan masalah isti'adzah, terkait dengan masalah pengenalan para a'immah ya, para imam-imam qiraatnya dengan 7 imam dan 2 perawinya ya. Nah, kemudian juga di akhir dari kitab Syatibiyah ini dijelaskan pula tentang bab makharijul huruf ya, tentang tempat keluarnya huruf ya. Artinya tidak hanya ilmu qiraat ya, tapi juga disebutkan tentang ilmu tajwidnya juga sekaligus, karena keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan ya antara ilmu qiraat dan juga dengan ilmu tajwid ya. Tayyib. Jadi kitab Syatibiyah ini ditulis oleh Imam ya Abul Qasim bin Firuh bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi Al-Andalusi ya. Asy-Syatibi karena beliau lahir di daerah Syatibah ya. Kalau Syatibah sekarang itu dikenal daerah Barcelona ya. Ya. Jadi yang unik juga di dalam diri Imam Syatibi rahimahullah itu memang beliau seorang yang dorir ya,
Thorir ya. Artinya beliau itu memang dalam keadaan buta ya, tak melihat ya, tapi tak menghalangi beliau untuk belajar ya. Jadi ada keterbatasan fisik tetapi tidak menghalangi seseorang untuk belajar ya. Termasuk Imam Syatibi rahimahullah ini ya, masuk ulama yang memang lahir dalam keadaan dorir, buta ya, tetapi semangat dan kebersihan hati beliau di dalam belajar dan keikhlasan beliau, maka Allah mudahkan untuk menguasai berbagai macam bidang ilmu, khususnya di dalam bidang ilmu qiraat ini ya. Tayyib. Dan beliau lahir dalam keadaan buta itu tahun 538 Hijriah ya. 538 apa? Hijriah ya. Nah, beliau itu sebagaimana tradisi para ulama terdahulu, Imam Syatibi rahimahullah belajar ilmu qiraat ya dengan gurunya ya, yaitu Imam Abi Abdullah Muhammad ibni Abil As An-Nafari ya. Setelah tamat ya dan setelah lulus itu ya, kemudian beliau keluar daerah ya untuk meneruskan perjalanan keilmuannya ya, pergi ke Valencia ya, dan kemudian belajar qiraat dari kitab At-Taisir ini ya, riwayat dari Imam Abi Amr Ad-Dani ya. Nah, kitab At-Taisir itu ya kitab dalam qiraat sab'ah tapi tidak berupa nazam ya, yang akhirnya kemudian dinazamkan oleh Imam Syatibi rahimahullah ya. Tapi ahibati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya belajar ilmu qiraat, belajar juga ilmu-ilmu yang lain ya, termasuk ilmu nahwu ya. Beliau belajar kitab Sibawayh ya. Kemudian kitab Al-Kamil Imam Mubarrid ya, bicara tentang adab, kitabnya Ibnu Qutaibah ya. Nah, setelah mapan keilmuannya, kemudian beliau melakukan perjalanan untuk menempuh ibadah haji ya. Nah, dari Spanyol tadi, dari Andalusia, ketika ibadah haji itu beliau melalui jalur Mesir ya, melalui Iskandariyah. Nah, melalui jalur Mesir inilah ya, beliau singgah ya, dan kemudian mulai dikenal ya di kalangan masyarakat tentang kompetensi keilmuan Imam Syatibi ini, sehingga banyak murid di situ ya. Seperti biasa dulu kalau orang berangkat ibadah haji itu kan tidak hanya 1-2 hari ya, atau 40 hari ya, dulu berbulan-bulan orang itu ya, karena perjalanan-perjalanan masih sifatnya tradisional, sehingga mampir-mampir ke lain daerah ya, atau lain negara. Nah, kemudian ketika beliau melalui jalur Iskandaria itulah kemudian selain beliau itu belajar juga mengajar ya, ya. Dan ketika sampai ke Kairo ya, disitulah kemudian beliau dikerumuni banyak orang untuk duduk di majelis beliau ya, sehingga kemudian pemerintahan waktu itu ya, Gubernur Mesir kemudian memberikan fasilitas ya, dan bahkan ya Gubernur Mesir sendiri menyediakan madrasah sebagai pusat untuk belajar ilmu qiraat, yang di situ ada Imam Syatibi rahimahullah ya. Nah, disinilah mulai banyak sekali orang-orang yang kemudian talaki belajar ilmu qiraat, dan kemudian dibukukanlah tadi ya dalam sebuah nadhaman yang dikenal dengan nadham Syatibiyah ya, atau dikenal dengan kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani ya.
Itu sejarahnya ya. Jadi sejarah dari kitab Syatibiyah ya. Dan kitab ini terdiri dari kurang lebih tadi ya 1173 bait ya. 1000 lebih ya. Jadi kalau nazom atau bait syair kalau lebih dari 1000 itu biasanya dikenal dengan istilah alfiyah ya. Ya, nazom dalam bidang ilmu nahwu yang ditulis oleh Ibnu Malik itu dikenal alfiyah Ibnu Malik atau sebelumnya juga ada alfiyah Ibnu Mu'ti ya. Nah, di dalam Qiraat Sab'ah itu juga ada kitab alfiyahnya yaitu kitab Syatibiyah ini. Nanti di Qiraat Asyarah Kubra yang diriwayatkan oleh Ibnu Jazari itu juga ada kitab alfiyahnya ya. Ya, kitab alfiyah yang disebut dengan Thayyibatun Nashr ya, yang disebut dengan Thayyibatun Nashr. Jelas ya. Jadi total dari bait Syatibiyah itu ada 1173 ya. 1173 ya. Yang dari seribuan bait syair ini nanti secara komplit ya, secara utuh membahas kiroat 7 imam itu ya. Di dalam kiroat ya. Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, ya kan? Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, ya. Yang qiraat sabah itu yang kemudian ada dua perawinya masing-masing dan perlu diketahui bahwa kitab Syatibiyah ini adalah ikhtisar atau mukhtasar ya. Mukhtasar, ringkasan atau nadhoman dari kitab At-Taisir sebenarnya ya. Kitab At-Taisir yang diriwayatkan oleh Asy-Syatibi dari guru-gurunya sampai Imam Abu Bakar Ad-Dani ya. Nah, Imam Abu Amr Ad-Dani itu wafat di tahun 444 Hijriah ya. Nah, disempurnakanlah dan diteruskanlah dalam bentuk nazam kitab At-Taisir Imam Abi Amr Ad-Dani itu menjadi kitab ini Syatibiyah dinazamkan tadi untuk memudahkan ya. Jelas ya? Jadi sebenarnya Akhrubus Sab'ah yang dirangkum oleh atau diriwayatkan oleh Imam Syatibiyah ini sebenarnya hanya untuk memudahkan ya. Jadi merupakan bagian yang diriwayatkan tadi itu untuk memudahkan ya. Memudahkan eh, dalam bidang ilmu kiroat sab'ah. Walaupun ada kiroat yang lain ya. Ya, yang tidak disebutkan oleh Imam Syatibi ya, yang itu disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari ya. Makanya nanti ada kitab lanjutan ya setelah Syatibiyah itu ada kiroat seperti kiroatnya Abu Ja'far ya, Imam Khalaf ya, itu nanti akan disebut di kitab Ad-Durrah ya, kitab Ad-Durrah yang disempurnakan oleh Imam Ibnu Jazari ya. Nah, kiroat sabah itu yang penting tadi ya, atau kiroat yang makbulah atau sahihah itu kan sebagaimana Ustaz ulang-ulang dari pertemuan sebelumnya kan syaratnya 3 ya. Syaratnya ada 3. Yang penting yang pertama sesuai dengan Rasul Utsmani ya. Kemudian sanadnya itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya. Kaidah ilmu nahwunya ya. Karena memang ilmu qiraat itu tidak jauh dari apa? Perbedaan nanti dalam masalah mufrad, musanna, jama' ya. Tentang masalah tasrif ya, tentang masalah apa namanya? I'rab ya, tentang masalah nanti fiil apakah ini lafadznya fiil madhi atau mudhari ya kan ataukah amr ya. Jadi sehingga qiraat itu yang sahihah tadi itu tidak lepas dari 3 rukun tadi ya. Kecocokan terhadap kaidah ilmu nahwu atau sharaf atau kaidah ilmu bahasa Arabnya, yang kedua kecocokan dengan kaidah Rasm Utsmani, dan yang ketiga adalah kecocokan dengan sanadnya ya, sanadnya yang
sahih ya. Ketika tiga rukun itu ada, ya itulah yang disebut dengan kiroat yang makbulah. Tapi kalau salah satunya cacat ya, salah satunya misalkan nggak cocok rasumnya dengan rasum Utsmani atau eh, ada masalah di dalam periwayatannya atau ada ketidakcocokan dari sisi ilmu nahwunya misalkan ya. Itu nah, makanya nanti disebut dengan kiroat syadah ya, disebut kiroat syad ya atau syadah. Jelas ya? Nah, saya ahibatibillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian Imam Syatibi rahimahullah ini beliau wafat tahun 590 Hijriah ya. Wafatnya adalah tahun 590 apa? Hijriah. Dicatat ya. Jadi kalau lahirnya Imam Syatibi tadi 538 ya, wafatnya 590. Berarti berapa usia Imam Syatibi? Ha? 52 tahun, Ustaz. 52 ya. Ya, Ustaz. Jadi 52 tahun. Wafatnya itu tidak terlalu tua ya. Jadi 8 berapa tadi? 52 tahun ya. Jadi 538 wafatnya 590 ya. Dan beliau wafat di Mesir ya, di Qahirah ya. Karena memang tadi memang beliau perjalanan dari apa? Andalusia atau Spanyol kemudian singgah dan tujuannya untuk haji, tapi singgah atau lewat jalur itu kemudian menjadi satu pintu masuk ya dengan izin Allah tadi sehingga beliau akhirnya menetap di Mesir ya, atau di Kairo atau di Qahirah itu ya sampai wafat ya dan mengajarkan ilmu itu ya. Nah, dan wafatnya juga dimakamkan di situ ya di Mesir ya. Makanya sampai sekarang ya memang apa ya perkembangan ilmu kiroat ya, perkembangan ilmu kiroat dan sanad-sanad kiroat itu ya sampainya ke situ ulama-ulama Mesir itu ya. Sampai hari ini juga ya perkembangan ilmu kiroat yang ada di Jamiah Islamiyah ya itu juga jasa dari ulama-ulama Mesir dulu ya. Jasa-jasa dari ulama Mesir sampai hari ini kalau kalian lihat sanad-sanad Quran, sanad ilmu kiroat itu semuanya pasti nggak lepas dari ulama Mesir ya. Ya termasuk yang mentasbih musab-musab di Madinah itu ya ulama-ulama Mesir ya. Karena memang Mesir ini dengan adanya Imam Syatibi rahimahullah itu ya, beliau itulah yang menjadi salah satu pintu masuk ya, ya, salah satu pintu masuk ya, terjaganya ilmu ya, terjaganya ilmu kiroat itu berkembang dan dijaga sampai hari ini ya. Dan ketika ilmu itu sudah dibukukan, dia pasti terjaga ya. Makanya dulu para ulama wafat ya, walaupun usianya muda 52 tahun, tetapi ilmunya abadi ya. Ya, ilmunya abadi karena keikhlasan, ketulusan ya. Maka itulah yang kemudian Allah berkahi ya. Ya, maka nalillahi baqa. Makanya kata Imam Malik itu kalau segala sesuatu itu diniatkan karena Allah ya pasti dia abadi ya. Saya hebatullah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita kemudian mengenal mukadimah di kitab Syatibiyah ini. Dicatat ya dan dihafalkan ini ya. Dicatat dan juga dihafalkan. Di mukadimah ini ada 94 mukadimah ya, pengantar. Tapi wahibatifillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, coba perhatikan bentuknya nazom ya kitab ini dengan bahar tawil ya. Bahar tawil itu bunyinya seperti ini. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila. وسنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وإترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبالا وسلست أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبلا إذا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قرى مثاله كالأسر عليه مريخا ومكيلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمامه ذل الرزانات قنقالا هو الخر إن كان الخرية هواريا له بتخريه إلى أن تنبلا. Dicatat ya, ditulis. Bada'tu, bada'tu aku mengawali. Dikasih makna ya. Dicatat manual pakai tulisan tangan ya. Nanti Ustaz cek ya. Bada'tu aku mengawali kitab ini ya. Bismillah dengan basmalah. Bin nazmi di dalam nazam ya. Awala pada awal mula ya. Pertama kali aku awali kitab ini dengan basmalah ya. Jadi itu kebiasaan para ulama mengawali dengan basmalah. Karena mengikuti hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillah fa huwa abtar ya. Segala sesuatu kalau tidak diawali dengan bismillah itu abtar ya. Kurang berkah ya. Sedikit berkahnya. Tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. Tabaraka maha suci ya, atau keberkahan ya. Rahmanan maha pengasih, rahiman maha penyayang ya. Jadi Allah yang memberikan keberkahan, memberikan kasih sayang ya, dan juga sebagai mau'ilah. Mau'ilah itu malja'a ya, tempat kembali ya. Karena Allah sebagai tempat kembali, ilaihi turja'un ya, summa ilaihi turja'un. Wasanna itu dan aku, setelah aku awali dengan basmalah, kemudian nomor duanya aku sanjungkan sholawat ya, salawatnya Allah, Rabbi Rabbku, ala ridha untuk Nabi yang diridhoi, yaitu Nabi Muhammad al-Muhda yang diberikan petunjuk ya, risalah ya, ilan nasi kepada manusia, mursalah sebagai seorang rasul yang diutus ya. Wa itratihi dan untuk keluarga, itrah itu artinya keluarga Nabi. Summa sahabati dan kemudian sahabat Nabi. Summa man kemudian kepada orang ya, talahum yang mengikuti jejak mereka. Alal ihsani di dalam kebaikan ya, dalam ihsan ya. Bil khairi dengan kebaikan ya. Bil khairi dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang mengikuti jejak Nabi, para sahabat itu juga mendapat sholawat salam ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan ya, dalam surat Taubahan itu. Mereka orang-orang yang ikuti jejak-jejak ihsan mereka ya, bil khairi dengan kebaikan. Wabbala. Mudah-mudahan diberikan salawat salam
eh, yang begitu deras ya. Wabala itu dari jamak dari wabil. Wabil itu al-matar al-ghazir ya. Mudah-mudahan salawat salam mengalir deras ya. Laksana hujan ya untuk Nabi, keluarga, sahabat dan ahli Quran ya, orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Wasallastu, dan ketiganya alhamdulillah ya, sesungguhnya segala puji lillah milik Allah daiman selamanya. Wa ma laisa mabdu'an, dan apa saja, wa ma dan apa saja laisa tidak ada mabdu'an diawali bihi dengan hamdalah tadi ya, basmalah, sholawat, hamdalah, kalau tidak diawali dengan itu ajdamul ala, maka pupus ya, ajdam itu pupus keluhurannya ya. Al-ala ay al-ala ya. Jadi segala sesuatu yang baik, sesuatu yang luhur itu bisa jadi hina atau hilang keberkahan ketika tidak diawali tadi hamdalah, basmalah, salawat salam ya. Wa ba'du, nah setelah itu, nah ini mulai Imam Syatibi rahimahullah kemudian mulai menjelaskan ya tentang eh, keutamaan Al-Quran ya. Fahablullahi, kemudian talinya Allah fina, di tengah-tengah kita ya. Kitabuhu itu adalah kitabnya Allah. Jadi tali Allah di muka bumi itu ya kitab itu ya. Fajahid, maka berjuanglah ya kalian, mujahadah, semangat gitu ya. Bihi dengannya ya, khiblal ida ya. Khiblal ida, khiblal ida untuk menghadapi makar musuh ya. Jadi kalau kita apa disuguhi dengan kitab Allah itu laksana seperti tali yang kokoh yang kita mutahabbila, kita berpegang teguh ya dengannya ya. Nah, makanya disebut wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, itu dalam surat Ali Imran ya. Nah, wajahidhum bihi jihadan kabira ya. Dan jihadlah atau berjuanglah kalian untuk menghadapi mereka dengan jihad dan kabira, dengan perjuangan yang besar ya. Nah, itu makna fahablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ida mutahabbila. Tapi hibati fillah yang diberkahi oleh Allah. Wa akhlik bihi idlaisa yakhluqu jiddatan. Wa akhlik bihi, wa akhlik bihi itu fi'il ta'ajjub ya. Artinya alangkah indahnya ya berakhlak dengan Al-Qur'an tadi ya, atau berjuang dengan Al-Qur'an. Idlaisa yakhluqu jiddatan ya. It karena laisa tidak ada ya. Yakhluqu. Yakhluk itu tercipta. Maksudnya di sini itu tidak akan sirna gitu ya. Jiddatan ya. Ya. Jiddatan. Eh, jiddah di situ yang dimaksud keutamaan itu ya. Atau karena tidak akan sirna, tidak akan pernah hilang itu ya. Sebuah keutamaan ya. Jadi alangkah indahnya ketika Quran itu dijadikan sebagai teman perjuangan, ya sebagai teman hidup, jalan hidup gitu kan, yang terus diperjuangkan, dijadikan sebagai akhlak, dijadikan sebagai sumber kehidupan. Kenapa? Karena tidak akan pernah punah ya, tidak pernah sirna, tidak pernah hilang ya, ketika Quran itu terus dijaga ya sepanjang zaman ya. Jadi dan ya yang terus terbarukan ya. Jadi dan yang terus terbarukan atau terus menuai kebaikan gitu ya. Muwalihi, 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 mualah ya. Mualah di sini artinya loyal atau mulazamah ya terhadap Al-Qur'an tadi. Alal jiddi, dengan penuh ya, ala atas kesungguhan tadi, mukbila
Ya, mukbila itu artinya dalam keadaan siaga menghadap gitu ya. Artinya makna nadham ini adalah alangkah indahnya orang yang berakhlak atau berjuang bersama Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak akan kecewa, tidak akan rugi, ya, nggak akan sirna kebaikannya, terus mengalir ya. Ketika seseorang tadi itu terus sungguh-sungguh gitu ya, loyal terhadap Al-Quran sehingga dia sungguh-sungguh ya. Jadi dan mewalihi alal jiddi mubila. Wa qari'uhu dan pembacanya al-mardiyu ya. Orang yang baca Al-Quran itu al-mardiyu ya, adalah orang yang diridhoi. Qarra misaluhu, luhur permisalannya ya. Namanya harum. Ya kal udruji seperti buah sankis ya. Buah jeruk sankis itu ya. Penampakannya indah ya. Ya, orange indah ya. Kemudian baunya harum, rasanya segar ya. Alaihi keadaannya itu murihan harum ya. Wa mukila dan enak rasanya ya. Jadi orang mukmin itu yang suka Al-Quran, cinta Al-Quran itu ya kayak utrujah ya. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib ya. Harum ya. Dan juga enak ya rasanya. Itulah utrujah ya. Wal murtada, huwa dia adalah al-murtada, orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi orang yang ahli Quran itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amman idza kana ummatan ya. Aman ya, jadi diridhoi aman. Aman itu artinya kehendaknya ya atau keinginannya, tujuan jalan hidupnya ya. Wal murtado aman. Idza kana ummatan, idza kana ummatan ya. Jadi orang yang tadi hidupnya ridho, diridhoi oleh Allah ya, niatnya baik ya, jalan hidupnya baik ya. Idza kana ummatan. Jika sentiasa dia adalah bersama al-jamaah ya. Ya, selalu hidupnya itu bersama al-jamaah ya. Ahlussunnah wal jamaah ya. Wa yammamahu wa yammamahu wa yammamahu dan tujuannya tadi zillu ar-rozanah ya. Zillu di bawah naungan ar-rozanah. Rozanah itu artinya orang yang cerdas ya. Rojahatul akli ya. Jadi otomatis ya orang-orang yang ahli Quran itu orang yang cerdas ya. Secara kognitif, kemudian cerdas dari sisi keilmuannya ya, cerdas dari sisi budaya hidupnya. Konkola ya, konkola ya, konkola itu begitu besar ya. Ya. Jadi keagungannya begitu luhur, begitu besar. Wal hurru, dia adalah merdeka ya. Hurru ingkanal hariya hawariya. Jadi orang yang ahli Quran itu adalah orang yang merdeka. Dia tidak diperbudak oleh syahwatnya, tidak diperbudak oleh dunia. Karena tuannya adalah Al-Quran. Jadi dia hanya mau mengabdi ya khidmat kepada Quran, bukan khidmat untuk dunia tapi untuk Quran ya. Ingkanal hariya, ingkanal hariya hawariya ya. Jika orientasi hidupnya itu adalah hawariya, hawariya itu artinya orang yang ikhlas ya, memurnikan dirinya ya untuk sentiasa di dalam kebenaran. Lahu bitaharrihi, ya lahu kepadanya bitaharrihi ila antanabbala. Ya, dengan ketulusan keikhlasannya tadi itu sampai ila antanabala, sampai meninggal dunia. Tanabur itu artinya al-maut ya. Jadi orang-orang yang ahli Quran itu adalah orang-orang yang memang merdeka jiwanya ya.
karena hidupnya tadi khidmat diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, pertemuan hari ini mengenal secara singkat ya tentang deskripsi kitab Syatibiyah tadi ya, dari sisi deskripsi kandungan isinya, kemudian penulisnya serta sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tugasnya dihafalkan ya, tugasnya dihafalkan 9 bait tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.